Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Rek? Menurut kalian, Rek? Masih semangat nggak ini dilanjut? Atau mungkin ada saran gimana kira-kira minggu depan itu harus dibuat kayak gini, Pak, biar lebih asik, lebih betah gitu? Atau memang pembawaanku yang terlalu monoton atau gimana? Atau yang seharusnya kita nggak ngasih kuis atau tugas atau gimana gitu yang buat akhirnya teman-teman di sini tuh jadi kayak males aja ikut kuliah gitu. Gimana? Gimana Mbak Adven? Coba. Kalau saya lihat Mbak Adven ini kayaknya habis enggak jadi. Gimana Mbak? Ada pendapat nggak? Ini masih di mute ini kayaknya. Udah enak sih Pak pembawaannya kayak gini. Menurut saya. Oke, coba Mas Nurkolis. Mas Nurkolis gimana Mas? Apa ada yang mau diusulkan gitu? Kira-kira minggu depan kayak gini Pak gitu atau gimana? Enggak ada, Pak. Kalau dari saya, Pak. Oke ya, kita atau teman-teman yang lain, Mas Agus, Mas Robi, tadi kayaknya sempat. Ini Arif Rahman Haris juga lagi unmute ya? Gimana Mas? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Untuk pembawaan dari Bapak udah mantap, Pak. Udah bagus, seru, Pak. Nggak ngantuk juga, nggak bikin ngantuk juga, Pak. Itu dari saya itu, Pak. Oke, berarti ya anggap aja gitu ya. Sementara kita mulai kayak biasanya aja, nggak ada perubahan. Bentar ya. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk minggu ini, saya udah cek untuk materinya itu materi utama ada di OLED ya, untuk displaynya. Jadi di OLED sendiri ini bisa jadi alternatif selain teman-teman menggunakan serial monitor gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan OLED sebagai display. Kalau nggak gitu bisa pakai LCD karakter. Cuma kayaknya di materi di LMS LCD karakter nggak ada ya. Belum pernah praktikum pakai LCD karakter ya Mas Nurkolis ya di LMS. Belum, Pak. Jadi langsung masuk ke OLED. Jadi untuk minggu ini OLED gimana? Teman-teman sudah nyoba semua? Ada kendala? Kalau nggak ada yang jawab, saya anggap bisa semua berarti ya untuk OLED ya. Kalau sudah bisa semua, langsung saya bagi tugasnya. Mohon disiapkan untuk beberapa sensor yang udah ada, kayak ultrasonic, 7 segment, suhu, DHT11 maksudnya, DHT11 sama LDR. Bentar, saya share screen-nya. Sama relay. Jadi relay sendiri di sini yang mungkin yang teman-teman pikirkan tentang relay itu kontaktor gitu ya. Cuma relay itu juga bisa digunakan sebagai sensor ya. Bisa digunakan sebagai feedback, itu dilihat dari relay status ya. Coba kita share screen di mananya. Nah, di sini sudah saya bagi jadi 5. Ada ultrasonic OLED, 7 segment OLED, DHT11 OLED, LDR OLED, dan relay status OLED. Mungkin teman-teman masih agak bingung dengan relay status OLED. Sebenarnya relay sendiri kan pemanfaatannya sederhana ya. Cuma kalau kita bahas tentang relay status mungkin agak harus dipikir lebih dalam lagi. Maksudnya lebih dicari lagi gitu. Rangkaiannya. Karena ini nggak ditunjukkan di LMS. Mungkin untuk ultrasonic, 7 segment, DHT11, LDR itu sudah ada semua. Untuk yang minggu lalu, timnya Mas Hadi Purnomo itu LDR masih belum berhasil ya. Untuk yang minggu ini coba dilanjutkan lagi. Kelompok berapa itu ya? Saya cek dulu. Ya, kemarin sih Pak yang LDR sih udah berhasil sih, ternyata dari resistornya Pak harus
4K ya Pak, 4K lebih. Selain saya coba. Kemarin dikasih resistor berapa Mas Hadi? 330. Iya, 330 Pak. Resistornya 330. Oh iya. Jadi nggak setelah diganti sih muncul. Kalau pull up pull down itu ya minimal 2K. Pull up pull down minimal 2K. Idealnya orang-orang biasanya pakai 10K atau 4K7 biasanya. Kalau di I2C itu biasanya dikasih 4K7 untuk pull up pull down-nya. Kalau LDR saya biasanya pakai 10K Mas Hadi. Nggak tahu sih itu ilmu dari mana, cuma kayak latah aja gitu. Kalau kebutuhan ini kita kasih ini, kebutuhan ini kita kasih ini. Karena kadang beberapa ada hitungan yang nggak sesuai, hitungannya sesuai, cuma dalam pengaplikasian itu kayaknya lebih bagus dikasih ini deh, kayaknya lebih bagus dilebihin deh gitu. Kayak resistornya yang harusnya kita pasang di LED ketika kita kasih tegangan 5 volt kan harusnya 150 ohm ya. Cuma karena biasanya kita kasih 330, 560 gitu, itu akhirnya kita berubah lagi gitu, nggak sesuai hitungan. Mas Nur Kalis coba. Saman biasanya LED 5 volt kasih resistor berapa? 2K2. So, gede nih Mas, nggak mungkin lah. 5 volt LED masa 2K2. 20. Coba aku tanya lagi ya, yang siapa ini yang bisa ditanyain ini? Mas Kevin. Mas Kevin udah biasa merojek kan ya? Biasanya kalau LED dikasih tegangan 5 volt, itu dikasih resistor berapa? Kisaran 400-an. Saya nggak ngitung soalnya besarannya. Ngasal ngambil aja. Biasanya yang ada di pasaran itu 330, 470, 560. Iya, biasanya kisaran 470. 470 ya? Oke. Yes, kayak gitulah. Sebenarnya kalau dihitung beneran menggunakan rumus yang ada itu kan ketemunya di angka 150 ohm. Tapi ya balik lagi kayak bisa jadi terlalu terang LED-nya karena cuma buat indikator nggak perlu terlalu terang banget gitu. Jadi banyak faktor yang menentukan nilai komponen juga. Nggak cuma sekedar dari hitungan. Jadi gitu. Oke, untuk pembagiannya, untuk LDR OLED saya tetap kasih ke timnya Mas Hadi Purnomo ya, Mas Hadi ya. Iya Pak. Jadi Mas Hadi Purnomo kelompok apa Mas? Kelompok A Pak. Kelompok A ya. Kelompok A tetap mengerjakan LDR, ditampilkan ke OLED untuk nilai ADC-nya. Terus untuk ultrasonic kemarin sempat dikerjakan sama timnya Mas Nurkolis ya. Timnya Nurkolis itu tim B. Terus itu tetap dikerjakan lagi untuk ultrasoniknya. Tim B ditampilkan ke OLED. Kemarin kan ditampilkan ke internet ya. Tampilkan ke internet nilainya sudah keluar, cuma karena kendala kayaknya itu ya, si Wemos-nya kebebanan terlalu berat, terlalu banyak jadinya berat dia mengaksesnya. Ngirimnya jadinya lama. Terus untuk kelompok C kita kerjakan di DHT11 ya. Kelompok C Mas Senli. Mas Senli ada. Arif Rahman Haris, Tia Oktaviani, Robi Maulidana, sama Iya Pak. Mbak Rehan. Kelompok C mengerjakan DHT11 ya. Iya Pak. Oke. A, B, C, D, E. Yang kelompok D, Mas Agus Sutiana, Suryaningsi, Advent, 7 segmen ya. 7 segmennya menampilkan increment dari 1 sampai, ini ada berapa channel? Ada 4 ya. Increment dari 1 sampai 1000 ya berarti ya. Delay-nya 200 milisecond aja. Terus untuk kelompok E, ini paling mudah saya rasa, relay status OLED. Mas Reza Valepi, Kevin Setia, Bagas, Sayudi Hamzah, sama Aldrik Juanda Jamil.
Ini ngerjakan tugas nomor 5 ya, relay status. Nanti ada beberapa case yang mau saya kasih setelah rangkaian dan program relay statusnya udah selesai. Jadi untuk sekarang coba dikerjakan dulu. Saya kasih waktu hingga 19.45. Kelamaan ya? Jadi itu maksudnya relay status relaynya itu ditampilin di OLED gitu ya, Pak? Iya, status relaynya itu ditampilkan ke OLED. Cuma harus close loop ya, Mas Kevin. Paham maksudnya close loop nggak? Nggak tahu tuh. Gimana? Nggak tahu. Apa itu kostum, Pak? Relay status itu kalau yang Mas Kevin tangkap kayak gimana? Ya, kayak tadi Pak, jadi statusnya relay. Statusnya relay itu aktif atau nggak aktif gitu ya? Anggap aja on atau off gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau Mas Kevin baca on off-nya relay itu dari apa? Dari pin-nya Wemos atau gimana? Dari pin digitalnya atau gimana? Iya, dari pin digitalnya. Ya nggak apa-apa, coba dikerjakan dulu. Nanti ada beberapa case yang nggak bisa ada beberapa case yang mau tak kasih yang mungkin kalau seandainya salah itu nggak akan bisa kebaca gitu. Nggak apa-apa, dikerjakan dulu sebisanya Mas Kevin, nanti coba kita koreksi bareng-bareng. Oke ya, saya kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Pak, mohon maaf izin tanya Pak. Iya. Untuk kan kelompok D itu kebagian 7 segmen sama OLED ya Pak. Itu berarti tampilnya 2 ya Pak? Iya Pak. 7 segmen sama OLED. OLED-nya nggak usah, Mas. Sorry, Oh, nggak usah. salah. Ya, maaf ya. OLED-nya Ya. nggak usah. Berarti pakai push button-nya Pak? Nggak usah. 7 segmennya langsung increment aja. Oh, langsung increment. Iya Pak. Iya, langsung increment aja, increment. Nanti tinggal di reset balik ke 0 lagi gitu ya. Iya. OLED-nya nggak usah. Oke. Untuk 7 segmen tadi kelompok B, untuk LDR tadi kelompoknya Mas Hadi ya, kelompok A ya. Oke Pak, LDR tampil itu ya Pak ya? Tampil OLED. Relay status tadi kelompok E. Ultrasonic kelompok B. Suhu tadi kelompok mana? D ya? Ultrasonic. Yang 7 segmen tadi kelompoknya siapa? Kelompok D Pak, Agus Pak. Oh, kelompok D. Berarti DHT11 kelompok C ya? Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Dadah.
Cek cek. Cek cek. Suaranya udah masuk ya? Masuk, Pak. Oke. Saya mau ngecek dulu untuk yang kelompok E, yang kelompoknya relay status tadi. Relay status kelompok E, kelompoknya Reza Valepi, Kevin Setianugraha, Bagas, Abang Muhammad Sayudi Hamzah, Audrik Juanda Jamil. Gimana Mas Kevin? Belum selesai, Pak. Coba lihat, ditampilkan aja dulu. Apa ini, Pak? Codingannya atau Sama rangkaiannya, sama codingannya, sama hasilnya. Nggak bisanya di mana? Di OLED-nya atau gimana? OLED-nya bisa, Pak, tapi entah kenapa relay-nya nggak respon, nggak ada gerakan gitu, Pak. Relay nggak ada gerakan? Masa? Maksudnya nggak berubah antara on sama off itu loh, Pak. Coba ditampilkan aja dulu. Relay status. Gimana relay status? Oh, ini tak stop share dulu ya. Oke Mas Kevin, bisa ditampilkan dulu programnya mungkin sama hardware-nya. Oke. Coba relaynya oh itu relaynya udah aktif ya? Coba relaynya dimatikan. Mati. Coba nyala. Coba dimatikan relaynya. Relaynya kok nyala terus ya? Harusnya ada salah satu indikatornya kan mati. Iya, Pak. Saya juga kurang tahu apa emang karena relay-nya ini yang apa ya namanya, Nge-LED. yang gitu lah, yang low sama high itu. Coba di manual aja Mas. Inputannya, kabel input itu yang merah itu. Coba dicabut dulu dari mana? Dari breadboard. Kabel merah. Oh iya, ini dari ini. Iya. Nah, itu kan mati kan? Iya. Coba dihubungkan ke 5 volt. Sebentar. Gini, Pak. Dihubungkan ke 5 volt dia mati ya? Iya, enggak ada. Kalau dihubungkan ke ground? Ground. Nyala. Berarti dia aktif low ya? Iya, berarti aktif low. Ya. Aktif low, coba programnya di-scroll ke atas dulu. Kelihatan nggak sih, Pak? Kelihatan. Kelihatan. Programnya di-scroll ke atas dulu. Setup. Turun. Relay 1 output. Relay satunya pin berapa itu? Coba atas. PB1. D2 ya? D2. D2 output. Oke, turun. Turun lagi. Kondisi relay terus turun. Jika PB status low, terus kondisi. Ini saya nyalin yang ada di LNS nih. Gimana? Yang ini saya nyalin yang ada di LNS. Buat main switching.
Bentar. Kok saya bingung ya sama programnya ya? Gini aja deh Mas, coba di sekarang programnya itu PB status sampai bawah itu coba di komen aja dulu, nggak usah dihapus. Yang dari if PB status low itu sampai bawah di Dari komen, sini. ya sampai press sama dengan 0 itu, ya. Ini sekarang dia defaultnya berapa? Pin kabel merah itu coba masukkan ke D2 lagi. Masukkan ke Defaultnya high. gimana Mas? Bisa dibuat mati nyala dulu aja coba relaynya. Mati nyala. Berarti nggak pakai if ya Pak?
Sama aja Pak, nggak ada perubahan. Coba buat bling aja dulu, bling. Bikin bling diarahkan ke D2. Oh, salah nih. Mas Kevin sebelumnya sudah praktikum pakai relay? Sudah praktikum pakai relay? Sudah pernah? Kalau yang di LMS kayaknya pernah ya. Dulu pas project juga pernah sih. Tapi bisa ya? Maksudnya yang pakai WMOS ini? Oh, pakai Wemos waktu pas itu bisa. Tapi dibalik, Pak. Kan ada instruksi dari ininya, dari LMS. Yang apa? GND dibalik sama input. Oh iya? Pin GND dibalik sama pin input? Iya, Pak. Ada di LMS itu. Tapi bener kok ini. Oke, bentar ya. Coba. Siapa tahu salah ya. GND balik input. Berarti datanya tengah. Iya, Pak. Kalau GND balik input, coba dibalik itu dia udah nggak nyala loh. Nah iya, makanya saya juga bingung. Nah, ini saya juga pakai Blink ke D2 nggak bisa juga. Sebentar, saya cabut. Hehe. Oh, Apakah nggak jalan relaynya juga. cacat?
Ini saya ganti relay juga udah mau juga. Gimana gimana? Bisa? Iya, saya udah ganti relay. Juga nggak mau beli ini ya. Kemarin waktu praktikum gimana programnya? Oke-okean sih itu Pak, saya juga. Hoki-hokian. Iya, saya balik juga tiba-tiba bisa. Kadang juga nggak bisa gitu. Aneh sih, harusnya relay itu dasar banget sih. Cuma kalau pakai sensor, sensornya error masih wajar. Tapi kok relay ini harusnya nggak boleh salah. Kalau WMOS D1 ini LED built-in-nya di pin berapa? Ada yang tahu? Menurut kalian tahu? D9 Pak. D9. Oke, coba diarahkan ke pin D9 ya. Mana D9? Tapi D9 pinnya nggak keluar ya? Iya, 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 iya. Oh, pin D9. Ini udah ganti pin juga Pak. Masih nggak Gimana? juga. Udah diganti pin. Tadi kan D2. Masih nggak bisa juga. Hmm. Nah, relaynya atau apa sih saya juga nggak tahu. Ini di relayku malah nyala terus. Gak mau mati. Sama ya kasusnya ya? Iya, sama Pak. Saya juga nyala. Atau low-nya dia kurang low ya? Teman-teman ada yang bisa nyoba relay? Mas Agus mungkin? Sebentar Pak, dicoba Pak. Iya, ini sesederhana kita nyoba relay aja agak kesulitan, apalagi ke yang lain-lain gitu. D9, coba di pull down.
Oke, coba Mas Kevin cari dulu ya. Sederhananya bisa, coba Pak. di Relaynya baru saya ganti lagi. bisa. Bisa. Kedip. Kelihatan kedip. Kira-kira dari teman-teman ada berapa orang ya yang relaynya bermasalah? Kayaknya emang relay satu channel sering bermasalah kayaknya, Pak. Mm-mm. Kalau VCC-nya ke 3,3 bisa mati. Oh, nah tegangannya ketinggian. Coba itu. Oh iya. Siapa ini? Robi. Robi Maulidana. Oke, anggap udah bisa ya punyanya Mas Kevin ya. Gimana Mas Kevin? Bisa? Relaynya sekarang baru bisa diganti lagi. Ya. Itu kan udah bisa. Tadi ada saran dari Mas Robi itu VCC-nya ke 3,3 baru dia bisa mati. Berarti memang level tegangannya terlalu tinggi buat di 5 volt. Tapi harusnya sih ya. Normalnya kan karena ini relaynya Relay 5 volt. Terus apa mungkin resistornya ya yang kekecilan ini ya. 1K sama aja bisa harusnya. Coba nanti saya carikan referensi untuk relay ini. Kenapa harus ke 3,3 gitu. Sedangkan ini 5 volt harusnya dia kalau 3,3 nggak begitu kuat juga sih nyeteknya. Oke. Izin tanya Pak, kalau bedanya relay high sama relay low gitu, itu apa ya Pak? Aktif high ada Active low. high atau sama active low. Jadi kalau active high itu kalau kita kasih logic 1, kita kasih logic high itu dia baru aktif. Cara deteksinya sih gampangnya nanti pin yang input itu Mas Hadi letakkan di VCC, dia aktif atau enggak relaynya. Antara VCC sama ground. Kalau dia aktifnya ketika Mas Hadi tempelkan ke VCC berarti dia aktif high. Ketika ditempel ke ground dia aktif berarti dia aktif low. Kalau relay yang kita terima ini kayaknya aktif low semua. Kalau yang saya terima aktif low. Nggak tahu kalau yang teman-teman. Oh, gitu. Berarti ke program juga harus disesuaikan Pak ya dengan jenis relay yang dipakai gitu ya. Ya benar. Di program juga disesuaikan lagi. Kalau dia aktif high berarti untuk mengaktifkannya dia kita kasih high. Gitu. Nah, terus untuk relay status sendiri ini kita nggak bisa ngambil data dari pin. Maksudnya kalau kita pinnya kita low berarti statusnya mati gitu nggak bisa. Itu sama aja kayak open loop ya, open loop program. Yang saya maksud di sini, Mas Kevin coba kasih tegangan 5 volt, coba kasih ground di pin commonnya relay. Ini pinnya tulisannya Cina semua ya, nggak ada tulisan COM, NCNO gitu ya. Kalau di saya ada, Pak. Gimana? Kalau di saya yang relay satunya lagi ini ada. Yang dapat dari Indobot maksudnya? Oh, yang dari Indobot dia Cina, Pak. Cina semua ya? Coba saya cek pakai AVO ya, dia NO-nya di mana? NC-nya yang kanan, NO-nya yang kiri ya. Nah, coba Mas Kevin letakkan ground di common. Terus setelah itu NC-nya dihubungkan ke pin input. Digital input terserah berapa. Nah, nanti itu dibaca. Ground-nya itu dibaca. Karena kan bisa pakai input pull up ya. Kalau seandainya nggak bisa pakai input pull up, saran saya amannya pakai 5 volt aja. Nanti dibacanya kalau inputannya high berarti relaynya kalau dia masih kebaca NC sebentar saya gambarkan dulu ya. CAM NO NC. COM-nya kita kasih 5 volt, NC-nya kita arahkan ke input.
Kalau pinnya masih baca 5 volt berarti kontaktornya masih mengarah ke NC. Itu artinya relaynya masih belum aktif. Kayak gitu. Kalau seandainya di input pinnya itu tidak membaca 5 volt berarti kontaktornya udah mengarah ke NO. Kalau sudah mengarah ke NO berarti kita anggap relaynya itu aktif. Kayak gitu Mas untuk status relay yang saya maksud. Jadi dia close loop. Dia kalau seandainya di relay itu ada kerusakan pun kita bisa tahu gitu. Kalau seandainya kita udah ngasih inputan dia untuk menyala tapi kita nggak dapat feedback yang sesuai, itu berarti ada indikasi kalau relaynya itu bermasalah gitu. Nah, sementara saya skip dulu untuk Mas Kevin, tolong dikerjakan itu ya Mas Kevin ya. Paham maksud Oke, saya Mas? paham Pak, paham. Paham ya? Jadi apa yang dari common itu ke ini ya Pak, ke pin digital ya? Dari common itu Mas kasih supply, terserah itu ground atau VCC. Kalau saran saya sih kasih 5 volt aja. Soalnya kan input pull up-nya di Wemos kan cuma satu ya. Nggak semuanya ada input pull up. Kalau seandainya mau kasih ground pun berarti harus di pull up sendiri dari luar gitu. Terus NC-nya diarahkan ke pin digital input. Terserah berapa. Oh iya ya. Oke, coba dikerjakan dulu itu, nanti yang terakhir saya tagih lagi. Oke Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan ke kelompok ultrasonik. Kelompok ultrasonik. Kelompok B. Kelompok B ada siapa? Ada Nurkolis, ada Aulia, ada Mas Suhel, sama Eksaksaki. Ada Ilham Rizviki sama Eksaksaki juga. Oke, silakan Mas Nurkolis atau Mas yang hadir. Mas Suhel juga bisa. Siapa ini? Mas Nurkolis atau Mas Suhel? Yang lain dulu Pak. Laptop saya bermasalah. Nge-lag mulai tadi Pak. Nggak bisa update. Kalau yang Mas Suhel gimana Mas Suhel? Ada nggak? Laptop saya nggak bisa ini Pak. Nggak bisa share screen Pak. Oke. Mas Nurkolis, kendalanya di apa? Uploadnya lama Pak. Jadi waktu sempat install dual boot tadi siang. Oke. Tak skip dulu ya, nanti terakhir kita coba bahas lagi. Untuk kelompok C, Senli Yusdiantoro, Robi Maulidana, Tia Oktaviani, Arif Rahman Hakris, sama Mbak Rehan. Iya, Pak. Oke, udah siap kayaknya. Bisa minta tolong di share screen. Oke, Pak. Kelompok C, suhu DHT11. Harusnya gampang ya. Sudah kelihatan, Pak. Oke. Untuk OLED-nya? Bentar, untuk hardware-nya aku pakai HP aja ya. Iya. Untuk programnya bisa di scroll ke atas dulu. Oke.
Suhu 19 derajat itu suhu di mana coba? Ini aku pakai anu sih, Pak. Apa namanya? Pakai es batu. Oh iya beneran dah. Ya, Coba ditunjukkan coba. bentar. Nih. Kelihatan nggak? Sebentar saya tak pin dulu. Oh iya beneran. Pantas 19 derajat, tak kira di mana. Oke, masuk. Coba dipanasin deh. Panasin ya. Ya, dipanasin. Diarahkan di exhaust-nya laptop aja cukup. Oh, di sana itu bisa. Korek ya. Kayaknya lama deh, Pak. Lama ya. Nah, nih udah berubah. Kita pakai 3 indikator. Ini 2 LED sama 1 buzzer. Jadi kalau yang buzzer itu ketika suhunya nanti lebih dari 30 dia nyala. Kalau yang LED hijau dia lebih dari 20. Nah, kalau yang kurang dari 20 nanti yang kuning tadi nyala. Kalau sekarang ini masih terdeteksi berapa? Ini 24. Jadi hijaunya nyala. Di serial monitor kok masih 19 ya? Oh, udah 20 nih. Kok beda antara serial monitornya sama yang di OLED-nya? Kurasa aku kurang scroll sih, Pak. Kurang scroll ke bawah kayaknya. Iya. Coba di-scrollin dulu deh. Biar dapat suhu ruang aja dulu coba sekarang. 28 ya sekarang ya udah. Ya. Oke, mantap. Oke, berhasil ya. Coba lebih deketin lagi itunya, OLED-nya. Apinya udah matiin dulu apinya. OLED, tinggal OLED-nya nih, 98. Untuk kelembapan itu gimana? Alat ukurnya pakai apa ya dia ya? Kalibrasinya maksudnya. Nggak tahu juga ya, Pak. Kalau kelembapannya. Humidity. Kalau suhu kan banyak termometer ya. Kalau kelembapan kita dapat kalibrasinya pakai apa ya? Oke, mantap sekali. DHT11. Terima kasih Mas Senli. Stop share. Ya, stop. Berhasil ya ini ya. Oke, saya coba lanjut ke LDR ya, kelompok A, kelompoknya Mas Hadi Purnomo. Gimana Mas Hadi Purnomo, udah siap? Oke, Pak. Sebentar, Pak. Saya masuk ke Zoom dulu, Pak. Oke. Sambil kita tunggu, mungkin bisa lanjut lagi ke 7 segmen kelompok D. Kelompok D tadi siapa kelompok D? Mas Agus. Iya, Pak. Gimana kelompok D? 7 segmennya udah jalan? Udah, Pak. Mbak Adven mau share screen katanya. Oke, Mbak Adven, silakan Mbak Adven. Kerjasama yang luar biasa ini ya. Ini harus ditiru sama teman-teman yang lain ya, biar kelihatan kalau yang kerja itu nggak cuma 1 orang gitu. Minimal 2 lah. Yang 3 nggak tahu ngapain. Oh, pakai library. Coba ditampilkan Mas, apa namanya 7 segmennya? Mana tadi Mas Agus? Bisa ya dia ya pakai delay ya? Oke, simple ya. Programnya tinggal kopas di LMS ini. Iya Mas Agus. Mohon maaf, Pak. Putus-putus. Oh iya, mohon maaf.
Programnya ini bikin sendiri atau kopas dari LMS? Bikin sendiri, Pak. Di LMS nggak ada. Oh iya, di LMS nggak ada? Tapi untuk library Nggak ada, Pak. TM1637 display itu download sendiri? Oh, kalau itu memang diarahin di LMS, Pak, kalau itu. Oke ya, berarti nge-create sendiri ya untuk for angka sama dengan 0, angka kurang dari 1000, angka plus gitu ya. Oke, coba saya kasih case penambahannya 10. Bisa nggak, Mas? Langsung dikerjakan sekarang. Saya tunggu 2 menit. Tambahan waktu, Pak. Laptopnya agak nge-lag. Mbak Adven aja coba edit programnya. Gimana buat increment-nya itu penambahannya 10-10. Lah, nggak usah dicoba, udah tahu ini kalau salah atau benar. Kalau ini kan penambahannya 1-1. Saya minta penambahannya 10-10, Mbak Adven. Nggak pandai, Pak. Kelompoknya yang lain minta tolong dibantu. Kelompok D. Kelompok D 7 segmen siapa lagi nih selain Mas Agus sama Mbak Adven? Tolong disiapkan habis ini Mas Hadi Purnomo ya. Ya, oke Pak. Mas Agus bisa langsung arahkan ke Mbak Adven aja Mas Agus. Gimana programnya ngeditnya? Biar penambahnya 10. Nggak perlu dicoba di itu. Udah ketahuan nanti. Iya, Pak. Angkanya ganti plus 10, Pak. Yang Ayo. ini yang gitu ya, Pak. Lanjutkan aja dulu. Ketawa. Ayo, Mbak. Plus 10. Mau nggak dicoba itu salah, mau dicoba gitu gimana? Di Mbak Adven nggak ada hardware-nya ya? Hardware-nya di Mas Agus ya? Ada, Pak. Tapi belum dirangkai? Atau sudah dirangkai? Sudah. Oh, bisa ditunjukkan sekalian? Gimana coba? Nah, itu kan yang tadi kan. Coba sekarang diupload program yang penambahan 10, Mbak Adven. Padahal baru minggu lalu kayak nggak salah saya jelaskan itu. Untuk increment penambahan kalau seandainya lebih dari 1. Penulisannya kayak gimana? Oke, dan uploading gimana? Jadi nambah nggak itu? Malah nggak jalan, Pak. Penulisannya salah, Mbak. Coba angka plus sama dengan 10, Mbak. Sebelum 10 kasih sama dengan. Plus sama dengan 10. Spasinya tadi dihilangin aja spasinya. Ya, coba upload lagi. Oke, coba ditunjukkan. Iya, bisa dong. Jadi gitu Mbak ya, untuk penulisan penambahan 10 itu tulisannya angka plus sama dengan 10. Atau kalau seandainya Mbaknya nggak, yang mau gampang diingat itu berarti angka sama dengan angka plus 10 gitu tulisannya. Variabel sama dengan variabel plus 10. Oke, kayak gitu ya. Mas Agus kayak gitu ya Mas Agus ya. Ya, Pak. Guyu. Oke, terima kasih banyak kelompok D. Saya balik lagi ke kelompoknya Mas Hadi tadi, kelompok A, LDR OLED. Silakan Mas Hadi. Sambil disiapkan untuk kelompoknya itu ya, Mas Nurkolis sama Mas Ya, oke, yang Pak. kelompok ultrasonic tadi.
Gimana Mas Hadi? Oke. Untuk hasilnya OLED-nya bisa ditunjukkan, Mas? Iya. Oke, Pak, benar. Nah, ini, Pak. Oke, berapa itu danya? 10.000 ya? Itu gelap. Coba diterangin, Mas. Datanya jadi berapa kalau diterangin? Kok masih gelap statusnya? Berapa gitu ya? Apa 500? Udah terang ya. Oke, mantap. Coba saya lihat LDR-nya Mas Hadi, diarahkan ke LDR. Ya. LDR-nya mana gitu ya. Resistornya pakai berapa? Ini 4,7K, Pak. 4K7 ya? Bisa ya? Bisa, Pak, ya. Kemarin Oke. salah resistornya ternyata. Oke, siap. Terima kasih Mas Hadi. Sukses. Oke, siap, Pak. Yuk, kita lanjut ke kelompoknya Nurkolis ya. Ultrasonic. Halo Mas Nurkolis. 3 menit lagi. Ya Pak, bentar Pak. Ini restart laptop Pak. Untuk yang relay status kelompok E nanti kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Tetap dikerjakan minggu depan, saya tagih lagi sebelum kita mulai ke materi selanjutnya. Untuk yang Oke, kelompok Pak. E tadi, Mas Kevin. Oke, Pak. Oke, sekarang kita tinggal nunggu timnya Nurkolis sama Mas Suhel. Gimana Mas Nurkolis? Jadi tugas minggu depan atau mau dibahas hari ini? Minggu depan aja Pak. Saya lupa Pak. Tolong disiapkan ya untuk minggu depan Mas Nurkolis untuk kelompok yang ultrasonik kelompok B sama kelompok E. Jadi minggu depan sebelum kita mulai materinya yang baru, kita coba bahas dulu 2 PR itu nanti. Oke. Oke, untuk sekarang teman-teman silakan open cam dulu semuanya buat dokumentasi. Mas Suhel tadi juga ada kendala nggak buat laptopnya? Saya tuh ada kendala, Pak. Dari kemarin-kemarin, Pak. Sebenarnya. Boardnya itu error terus, Pak. Boardnya. Dia bilang katanya papan W MOSD 1R1 itu error, Pak. Di bagian board.
Jadi codingan saya error terus. Padahal udah diperbaiki, Pak. Gimana ya? Oke. Oke, mungkin di pertemuan dengan mentor pendamping segera diselesaikan, Mas ya. Maksudnya segera dikonsultasikan supaya segera dapat solusi gitu, biar nanti praktikum-praktikum selanjutnya bisa segera menyusul. Iya, Pak. Makanya tugasnya dong gara-gara kayak gitu. Oke, ini udah semua ya. Bisa nampakkan wajah dulu, Mbak Tia. Bisa nampakkan wajah, Mbak. Emang cewek itu sukanya wajah separuh gitu ya, yang kelihatan. Atau cuma kerudungnya doang. Oke, menghadap kamera semuanya 3, 2, 1. Coba cek dulu ya. Oke, peace 3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Tetap saya tagih untuk timnya Mas Nurkolis, timnya Ultrasonic, tim B tadi, sama rilis status untuk tim kelompok E untuk minggu depan ya. Tetap dikerjakan. Kita ketemu lagi hari Jumat di jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.